Selamat pagi anak-anak ibu, semoga di pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak ibu, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu budidaya satwa harapan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami komoditas satwa harapan yang dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Oke, jenis-jenis satwa harapan. Di sini ada beberapa contoh satwa harapan yang banyak dibudidayakan masyarakat. Ibu akan jelaskan beberapa contoh ya satwa harapan yang dibudidayakan masyarakat. Yang pertama adalah cacing tanah. Seekor cacing tanah atau Lumbricus terrestris dapat berukuran panjang 9 hingga 30 cm. Ya, itu salah satu ciri dari cacing tanah. Cacing dapat hidup jika tersedia oksigen, air, pakan, dan suhu yang cocok. Cacing tergolong binatang berdarah dingin. Kenapa? Karena cacing dapat menumbuhkan ekor baru tetapi tidak dapat menumbuhkan kepala baru jika bagiannya terpotong. Oke. Cacing tergolong binatang hemaprodit. Hemaprodit. Kenapa Bu dikatakan hemaprodit? Karena cacing memiliki ya kelamin dua atau kelamin ganda atau berjenis kelamin ganda. Setiap cacing mempunyai organ jantan maupun betina. Itu dia. Oke, cacing kawin dengan cara menyatukan bagian clitellum ataupun bagian belakang ataupun bagian bengkak di dekat kepala kepala pada cacing dewasa dan bertukar sperma. Setiap cacing kemudian membentuk selubung telur dalam clitellum. Itu dia ya penjelasan dari cacing. Kamu bisa lihat contoh gambar cacingnya. Kemudian kedua, jangkrik. Jangkrik atau cengkring adalah serangga yang berkerabat dekat dengan belalang, sejenis dengan belalang ya jangkrik ini ya. Jangkrik memiliki tubuh rata dan antena panjang. Jangkrik jantan memiliki suara yang khas. Suaranya inilah yang digunakan untuk menarik betina dan menolak jantan lainnya. Suara jangkrik akan semakin keras dengan naiknya suhu sekitarnya. Jadi suara jangkrik ini tergantung sama namanya suhu ya. Di habitat aslinya, jangkrik hidup aktif di malam hari. Kegiatan makan, mengering, dan kawin dilakukan di malam hari. Jadi jangkrik itu aktif pada malam hari. Oleh karena itu, budidaya jangkrik dibuat gelap agar jangkrik terus melakukan aktivitas. Jadi kita membudidayakan jangkrik itu adalah di malam hari. Kita harus memberi dia makan, kemudian mengeringkan ataupun kawin di situ pada malam hari. Itulah dia untuk budidaya tanaman jangkrik ya. Makanan jangkrik di alam bermacam-macam. Contohnya ya seperti krokot dan tanaman pertanian seperti tanaman sayuran dan palawija. Nah, jangkrik itu lebih menyukai bagian tanaman yang muda ya seperti daun ataupun pucuk tanaman. Jadi jangkrik itu lebih suka sama hal-hal yang muda, misalnya kayak daun ataupun pucuk-pucuk tanaman itu dia lebih suka memakan itu ya. Kamu bisa lihat contoh dari jangkrik. Oke, selanjutnya lebah madu. Lebah madu termasuk serangga sosial yang hidup berkoloni. Kenapa? Karena setiap lebah mempunyai tugas khusus yang sangat penting bagi kelangsungan hidupnya. Jadi, lebah ini termasuk serangga sosial koloni. Di dalam sebuah sarang koloni terdiri atas 3 anggota masyarakat lebah. Seekor lebah ratu, ratusan lebah jantan, dan ribuan lebah perkasa.
Setiap jenis lebah memiliki ciri fisik dan tugas yang berbeda-beda. Contohnya ini ya, lebah jantan berpantat tumpul dan tidak bersengat. Lebah pekerja berpantat runcing dan bersengat. Nah, tugasnya lebah pekerja bergantung pada tingkatan umurnya dari muda sampai tua. Itu dia. Di habitat alaminya, lebah membangun sarang di dahan atau cabang-cabang pohon besar. Sarang bagian atas untuk menyimpan madu dan bagian bawah untuk menyerami telur. Ya, secara tradisional lebah madu banyak dipelihara masyarakat desa di sekitar hutan dengan menggunakan glodok dari batang kelapa atau randu. Jadi lebah ini ya kita bisa lebah ini menghasilkan madu dan dari madu ini kita bisa mengkonsumsinya. Jadi ada ya manfaat dari lebah ini ataupun ada yang bisa kita manfaatkan dari lebah ini, yaitu adalah madunya. Oke, kamu bisa perhatikan gambar dari madu. Lebah tadi ya, gambar dari lebah. Selanjutnya ulat sutra. Ulat sutra liar atau Attacus atlas adalah salah satu serangga yang berukuran besar dan banyak ditemukan di hutan-hutan tropis dan subtropis. Oke, itu ulat sutra. Ulat sutra. Nah, ulat sutra biasanya terdapat di negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Selatan Cina, melintasi Kepulauan Malaysia. Nah, Attacus atlas termasuk hewan volivolitin. Nah, artinya di sini maksudnya adalah hewan ini dapat hidup sepanjang tahun dan termasuk serangga volivagus yang dapat hidup pada 90 golongan tumbuhan yang bisa dimakan oleh larva. Attacus atlas merupakan bahan yang mengalami metamorfosis sempurna. Maksudnya di sini adalah perkembangan metamorfosis ulat sutra ini adalah sempurna, ya. Perkembangannya atau pertumbuhannya, maksudnya metamorfosis adalah pertumbuhannya. Selanjutnya kita akan membahas sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Nah, sarana produksi budidaya satwa harapan yang kita bahas di sini adalah masalah bahan dan peralatannya. Bahannya yang pertama itu adalah bibit. Bibit yang diperoleh dari induk yang unggul. Bibit satwa harapan bergantung pada jenis ternak yang akan dibudidayakan. Jadi, kita harus memperoleh bibit yang unggul untuk memperoleh budidaya ternak harapan atau ternak satwa harapan, ya, supaya bagus hewan atau ternak yang akan kita budidayakan. Harus mencari bibit yang unggul. Kemudian pakan ternak adalah nah ini bisa kamu perhatikan ya, perhatikan gambarnya ya. Kemudian adalah pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Jadi pakan mempunyai atau memegang peranan yang penting ya dalam budidaya satwa harapan. Karena kalau tidak ada pakan ataupun makanan ternak ini, maka tidak akan terjadi namanya pertumbuhan atau perkembangan budidaya ternak satwa harapan ataupun ternak yang kamu pelihara. Pakan yang digunakan adalah pakan alami ataupun pakan buatan. Nah, contohnya ya seperti pakan alami yaitu tanaman, limbah organik rumah tangga, dan limbah organik dari lingkungan sekitar. Sedangkan pakan buatan itu ya contohnya seperti dibuat dari berbagai campuran macam bahan baku hewani dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat, dan jenis ternak
yang mengkonsumsi pakan tersebut. Kamu bisa melihat contohnya ya. Contoh dari pakan ini itu dia. Oke. Nah, selanjutnya obat-obatan. Obat-obatan ya, obat-obatan adalah kegiatan budidaya bukan budidaya kandang mengalami kendala. Salah satu contoh kendala penting adalah serangan hama dan penyakit yang mengganggu proses pertumbuhan. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit. Nah, itu dia obat-obatan, kita harus memiliki obat-obatan untuk pencegahan atau penanggulangan hama dan penyakit. Kemudian air mempunyai peranan penting dalam budidaya ternak. Air harus mempunyai persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Jadi air ini digunakan untuk menjaga menjaga kebersihan ataupun kelembapan udara sekitar kandang ataupun media satwa harapan. Kemudian kandang. Nah, kandang ternak adalah bangunan yang dapat digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk. Jadi kita harus memiliki kandangnya. Kalau kita tidak memiliki kandang, di mana kita letakkan ternak yang akan kita budidayakan. Nah, ada juga kita harus memiliki syarat ya untuk membuatkan kandang ternak kita. Contohnya, adapun syaratnya seperti ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya. Kemudian, kandang dapat menunjang produktivitas. Produktivitas adalah kegiatannya. Kegiatan hewan di dalam kandang. Kemudian kandang memiliki sirkulasi udara. Nah, maksudnya ventilasi atau sirkulasi udara, pertukaran oksigennya ya. Kemudian kandang mudah dibersihkan. Nah, kemudian kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari. Jadi kandang ini fungsinya adalah untuk melindungi ternak dari sinar matahari ataupun hujan ya. Kemudian kandang dapat mempermudah pekerja dengan mengelola ternak. Jadi kita harus memiliki kandangnya. Nggak mungkin kamu berternak atau membudidayakan ternak tidak memiliki kandang. Nanti hewan atau ternak kamu akan berkeliaran. Oke, jadi dia harus memiliki kandang ataupun rumah ya, kayak kita memiliki rumah. Kemudian kandang memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan. Jadi kita harus memposisikan tempat atau kandang ini di mana harus kita letakkan. Tidak boleh merusak saluran pembuangan limbah ya, atau tidak mengganggu lingkungan sekitar kamu. Nah, alat-alatnya di sini adalah tempat minuman, tempat makanan, timbangan, sprayer, dan pembersih kotoran. Itulah dia tadi bahan dan alat atau peralatan dalam budidaya ternak Satwa Harapan. Nah, kita akan bahas teknik budidaya Satwa Harapan. Pemeliharaan Satwa Harapan mempunyai tujuan yang berbeda-beda, bergantung jenis ternaknya. Oke, ternak yang perlu diperhatikan dalam budidaya Satwa Harapan adalah pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, pola pemberian pakan, dan pencegahan hama berikutnya. Ini aja materi yang disampaikan, ini kamu catat dan kamu kumpulkan pada dosennya. Sekian dan terima kasih.